Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai tidur kami sepanjang malam hari ini. Kami bangun dengan selamat dan kami akan memulai aktivitas kami. Sebelum kami beraktivitas, kami membuat saat teduh, bersekutu, berdoa, memuji, muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 130 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang suka mengungkit perbuatan, suka menganggap diri benar, itu adalah tabiat dari manusia. Manusia selalu mengingat-ingat apa yang dilakukannya, selalu berusaha merasa dirinya paling berjasa, sehingga ketika ada orang yang salah, dia langsung cepat sekali mengkritisinya. Itulah tabiat manusia yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain dan mengingatnya ketika itu salah. Ya, ada pepatah Indonesia berkata, kemarau 1 tahun akan habis, akan dilupakan dengan hujan 1 hari. Apa yang baik yang kita lakukan selama ini akan dilupakan dengan satu kesalahan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pemazmur dalam nas ini memang secara keseluruhan berbicara tentang bagaimana dia telah jatuh dalam kelemahan, dalam perbuatan yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan perbuatan itu dia sesali dengan datang memohon dengan tulus dan ikhlas, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengampuni, memaafkan, melupakan segala kesalahan-kesalahan yang dibuat. Karena apa? Pemazmur dalam nats ini mengibaratkan seandainya Tuhan mengingat-ingat kesalahan yang dilakukan oleh dia, oleh manusia, oleh kita, oleh saya dan Anda semua saudara, maka siapakah yang akan tahan? Pertanyaan yang dibalikan oleh pemazmur ini sedang mengingatkan kita, kalau Tuhan mengungkit kesalahan kita, ya banyak. Tidak ada manusia yang sempurna. Orang Inggris bilang nobody perfect. Sesempurna apapun orang itu, pasti dia pernah berbuat salah. Sebaik apapun orang itu, pasti dia pernah buat salah. Dan kesalahan itu, kalau Tuhan ingat-ingat, ya gak ada kita yang bisa layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, upah dosa adalah maut. Maka ketika kita bersalah, kita berdosa, mautlah yang akan kita terima. Tetapi Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Kebaikan Tuhan justru dinyatakan di perjanjian baru. Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi tebusan, untuk menjadi jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Itu yang terjadi. Allah tidak lagi mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit segala kesalahan kita. Dan kalau itu sampai terjadi, saya tidak patut dan tidak layak untuk berbagi renungan pada hari ini, karena saya adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari segala kesalahan dan dosa, dan hanya Tuhan saja yang mengetahui apakah layak atau tidak. Dan hari ini kita diingatkan melalui renungan harian ini bahwa tidak ada yang tahan, yang layak, yang patut di hadapan Tuhan kalau diingat-ingat segala kesalahan yang kita lakukan. Tapi Dia Tuhan yang Maha Kasih, Dia mengampuni segala dosa pelanggaran kita, dibuang sampai ke tubir laut. Segala pelanggaran kita tidak diingatnya lagi. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari nats yang singkat ini dalam renungan harian di saat teduh pada pagi hari ini? Yang pertama, kalau Tuhan saja melupakan segala kesalahan kita, yuk teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu, kita juga belajar untuk melupakan kesalahan saudara kita. Selama itu masih bisa ditolerir, bahkan sejahat apapun itu, karena kita harus mengampuni orang 70 kali 7 kali sampai tiada batasnya, maka kita harus mengampuni dan melupakan kesalahan saudara kita. Kita buka lembaran yang baru dengan memulai hal yang baru. Kita bisa kembali, kalau bahasa sekarang,
move on dari kesalahan saudara-saudara kita. Dan yang selanjutnya, Tuhan itu Maha Pengasih, ya kita juga harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana dikatakan di beberapa ayat-ayat emas yang saya kutip, Confucius, seorang filsuf Tiongkok, berkata, bila melakukan kesalahan jangan takut untuk memperbaikinya. Mari kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Lalu Leo Tolstoy, novelis Rusia, berkata, bagaimanapun dalam kehidupan selalu ada tempat untuk sebuah maaf. Tak peduli seberapa besar kesalahan yang telah terjadi, maka kita juga belajar untuk memaafkan orang yang telah berbuat salah, karena Tuhan pun sudah memaafkan dan mengampuni kita. Jika manusia saja mau melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain, apalagi Tuhan kita. Dia akan memaafkan dan melupakan kesalahan umat yang tulus memohon pengampunan padanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang datang memohon pengampunan kepada Tuhan, yang belajar dari Tuhan untuk melupakan kesalahan saudara-saudara kami, sehingga kami boleh hidup berdamai dan berdampingan dengan semua orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.